Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkar. Mudah-mudahan program ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Pemirsa TV yang berbahagia, Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Di episode yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana ya baca Al-Quran. Standarnya seperti apa, lalu kesalahan-kesalahan umumnya ya yang orang yang belajar tuh apa aja kesalahannya gitu. Dan terakhir kita juga udah belajar tingkatan bacaan Quran. Ya. Maka kita akan mulai masuk ya ke ahkamut tajwid, ke hukum-hukum tajwid yang mana nanti hukum ini kita akan belajar dan kita akan langsung praktekkan dalam bacaan Al-Quran kita. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke bab mat ya, ahkamul mat. Ya, ahkamul mat, hukum-hukum mat. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ketika di buku satu lalu kita sudah belajar tentang ya huruf-huruf mat ya. Ada huruf alif, sebelumnya fathah, ada huruf iya sukun, ya. Sebelumnya kasroh, lalu ada waw sukun, sebelumnya domah, ya. A, I, U. Inilah huruf mat dan ini ya pasangannya. Karena kalau fathah nggak ketemu sama alif nggak jadi panjang, kasroh nggak bertemu dengan ya nggak jadi panjang. Domah nggak ketemu waw nggak jadi panjang. Maka ahkam ini mat ini ya, ini dibilang dengan mat tobi'i. Ya, mat asli ya, mat tobi'i atau mat asli. Ini kita akan bagi ya, mat terbagi dua, kita akan bahas nanti setelah ini insyaallah. Maka pendengar sekalian, tentu kita sudah banyak baca dan banyak belajar, bahkan mungkin kita udah praktekkan bagaimana cara membaca mat ini. Karena kalau ini bertemu maka panjangnya ya, panjangnya yaitu 2 harokat. Ya, 2 harokat, maka dibacanya 2 harokat. Contoh kalau ada misalnya tulisan ma'auna ya. Ma'auna, maka ma-nya dibaca 2, na-nya juga dibaca 2. Ma'auna, atau contoh lain misalnya nuhiha, ya, maka juga harus dibaca 2 harokat ya, itu dia 2 harokat, mat asli atau mat tabi'i. Nah, selanjutnya untuk tahapan lebih lanjut kita akan mempelajari mat itu terbagi 2. Ya, mat terbagi 2. Ada asli, ya, ada far'i. Ya, asli dan far'i. Kapan mat itu menjadi asli? Apabila mat tadi hanya bertemu, ya, fathah bertemu alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, domah dengan waw sukun. Atau bacaan panjang yang tidak diikuti setelah itu dengan huruf sukun atau tasydid atau hamzah. Itu mat asli ya. Jadi bacaan panjang 2 harokat ya. Bacaan panjang 2 harokat
tanpa diikuti ya, tanpa hamzah, tanpa tasydid, tanpa huruf yang sukun setelahnya. Ya, ini mat asli nih. Ini kita akan belajar ya, mat asli itu apa saja ya, atau hukum-hukum yang serupa dengan mat asli apa saja. Lalu mat far'i, maka panjang dua harokat yang diikuti ya. Panjang dia, bacaan panjang. Yang diikuti hamzah, tasydid, atau huruf setelahnya yang berharokat sukun. Dia diikuti nih malahan kok ini. Kalau asli dia tidak diikuti, kalau far'i dia diikuti. Artinya setelah itu ada ya huruf yang hamzah atau huruf berharokat tasydid atau huruf berharokat sukun. Ya, seperti itu pemirsa ya, itu pembagiannya asli dan far'i. Maka sudah barang tentu untuk mat asli panjangnya hanya 2 harokat. Ya, panjangnya hanya 2 harokat untuk mat asli. Maka nanti kalau kita akan bahas hukum-hukum yang serupa dengan mat asli, maka seluruhnya yang serupa dengan mat asli atau masuk pembagian mat asli panjangnya 2 harokat. Sedangkan kalau far'i, mat asli bertemu dengan 3 ini. Ada hamzah, ada tasydid, ada sukun. Maka panjang mat far'i ya lebih daripada 2 harokat panjangnya pemirsa. Itu pembagiannya dulu secara global ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya bahasan tentang apa itu mat asli, apa aja item-item hukumnya yang masuk ke dalam mat asli, apa itu mat far'i, hukum mat apa saja yang dikategorikan menjadi mat far'i. Maka pemirsa sekalian, kita break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda pada program berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Ya, jadi pemirsa bisa lihat nanti di buku metode ASKA ya, karena apa yang kami paparkan di sini semuanya berasal dari buku metode ASKA. Ya, baik kita akan lanjut sekarang ke mat asli. Mat asli. Mat asli itu ada beberapa macam. Ya, intinya mat asli ini panjangnya hanya 2 harokat. Yang pertama pemirsa, mat asli yaitu mat tabi'i. Mat tabi'i. Ya, mat tabi'i ini mat asli ya. Jadi bisa kita bilang mat tabi'i masuk bagian mat asli atau mat asli mat tabi'i sama saja ya. Bisa kita akan masukkan mat tabi'i sebagai bagian dari mat asli. Mat tabi'i apa itu mat tabi'i? Ya ini. Ya. Mat tabi'i itu ini. Ini mat tabi'i ini. Ya, apabila ada huruf alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, maka ini dinamakan mat tabi'i, bacanya panjang 2 harokat. Contohnya nih. Nuhiha. Nuhiha. Ya, 2 harokat semua. Harus sama. Nggak boleh berbeda. Ya, karena sama-sama mat tabi'i. Ya. Nuhiha. Itu panjangnya 2 harokat seluruhnya. Maka pemirsa sekalian, mungkin bisa dikatakan dalam Al-Quranul Karim, ya hukum mat yang paling banyak adalah mat tabi'i. Ya, karena banyak sekali itu. Ya, nanti kalau kita baca Al-Quran, ya ketemu mat tabi'i yang lebih dari 1, panjangnya harus sama dalam 1 waqaf. Pemirsa ya, bisa kita contoh cari surat Al-Fatihah deh ya, yang kita biasa baca tiap hari belasan kali. Kita baca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh ya. Alhamdulillahi
Lahi tuh mat tabi'i. Rabbil dua mat tabi'i juga. Lamin. Nanti itu kita akan bahas setelahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani Manir Rahim. Mani tuh dua juga mat tabi'i. Maliki Yaumiddin. Maliki dua. Yaumiddin mana enggak yaunya? Maka yaunya tidak dibaca panjang. Kenapa nggak dibaca panjang? Karena tidak bertemu dengan partnernya, pasangannya. Ya, Yaumiddin kita lihat ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Lihat Yaumid. Nah, Maliki Yaumiddin. Lihat di sini. Ada waw sukun betul, tapi sebelumnya bukan domah, maka jangan dibaca panjang. Maka jangan dibaca Maliki Yaumid. Salah. Ya, salah. Hati-hati betul dalam membaca Al-Fatihah, terutama dalam sholat. Kalau salah Al-Fatihahnya, bisa dipastikan sholatnya tidak sempurna. Bahkan na'udzubillah sholatnya nggak sah. Na'udzubillah kan begitu. Ya. Maka ya di sini nggak panjang. Karena apa? Dia fathah bertemu dengan wow. Seharusnya fathah biar dia bisa panjang bertemu dengan alif di sini. Ya, itu ya. Atau bi ya. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Iyyaka ya-nya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka wa iyyaka mat tabi'i. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ya, ra-nya juga mat tabi'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal fathah bertemu dengan alif. Ladzina ya dengan kasrah. An'amta 'alaihim. 'Alaihim banyak enggak? Maka 'alaihim tidak dibaca panjang. Karena apa? Ya-nya bertemu dengan fathah ya. Maka dia nggak panjang di sini. Fathah pasangannya bukan dengan ya, tapi fathah dengan alif ya. Siratan ladzina an'amta 'alaihim. Lanjutkan ayat terakhir ayat 7. Ghairil maghdubi tuh mat tabi'i ya. Waw bertemu dengan dhammah. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh contohnya dua harokat yang mat tabi'i bagian dari mat asli. Itu pemirsa ya. Mat asli apabila ada huruf berharokat fathah setelahnya alif, huruf berharokat kasroh setelahnya ya sukun, dan terakhir huruf berharokat dhammah setelahnya waw sukun, maka itu dinamakan mat tabi'i. Ya, panjangnya dua harokat pemirsa. Tuh, yang pertama mat tabi'i. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mat asli yang kedua setelah pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali. Baik pemirsa, mari kita lanjut kembali belajar kita pada hari ini. Ya, tadi di segmen kedua, bagian pertama dari mat asli ada mat tabi'i. Ya, mat asli yang pertama mat tabi'i. Ya, maka yang kedua yang masuk semacam mat asli ya. Dia adalah mat iwad. Mat iwad. Pertanyaan sekarang, apa itu mat iwad Ustadz? Mat iwad adalah huruf yang berharokat fatatain atau an ketika dia berada di wakofkan. Berarti dia berada di akhir karena dia yang ada di wakofkan. Jadi secara sederhananya,
apabila ada wakof yang berharokat fatatain. Ya, fatatain berada di huruf yang diwakofkan. Nah, mungkin pemirsa masih ingat ya, bagaimana kalau kita bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran yang mana dia berharokat selain an, maka semuanya langsung disukunkan. Ya, apabila ada huruf a, i, u, ya, in dan un, lalu mereka ini semuanya wakof, maka dia berharokat seluruhnya disukunkan. Artinya sukun karena wakof, pemirsa. Ini kaidahnya nih. Jadi kalau pemirsa baca Al-Quran, ya lihat aja nih ada tanda wakof atau misalnya ada tanda tanda wakof ya, berhenti di situ, atau mungkin kita berhenti sendiri, maka harus dipastikan lihat harokatnya. Kalau harokatnya dia fathah, kasroh domah, kasrotain, domatain, maka disukunkan. Maka ada istilah sukun karena wakof. Tapi kalau dia berharokatnya fatatain atau an, fatatain atau an, dia berada di wakof, maka cara bacanya adalah kita jadi membaca seperti matobi'i dengan membuang fatatain, dengan membuang tanwin. Bunyi an jadi a, ya, bunyi an jadi a, 2 harokat ya. Baik, misal kita buka surat Al-Quran, ya, surat An-Nasr misalnya, ya, surat An-Nasr atau Al-Fat, ya sama kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh, ya. Afwajan. Afwajan. Nah, ada tanda wakaf di situ. Maka afwajan di sini kalau kita berhenti, kita wakaf, maka jangan dibaca afwajan, nggak boleh. Maka afwajan di sini jadinya apa? Tanwinnya dihilangkan jadi bunyi panjang 2 harokat. Afwaja, afwaja. Tuh pemirsa ya. Maka bunyi annya diubah jadi a, 2 harokat bunyinya. Itu terkait contoh pertama. Contoh kedua misalnya, kita buka misalnya surat An-Naba ya. An-Naba kan banyak tuh. Wa khalaqnakum azwajan. Ya. Wa khalaqnakum azwajan. Azwajan. Ya. Nah, kalau kita berhenti di si azwajan, kita berhenti, maka bacanya azwaja, ya. Jannya kita ubah menjadi apa? Menjadi bunyi madja, ya, tanpa ada tanwin. Dan saya ingatkan lagi pemirsa, untuk semua mad asli panjangnya 2 harokat. Ya, jangan sampai lebih. Dan contoh yang lain banyak sekali, ya. Alam naj'alil arda mihadan. Mihada. Ya. Wa khalaqnakum azwajan. Azwaja. Ya. Dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain. Banyak sekali ya. Itu berkaitan mad iwad. Fatatain diwakafkan. Maka jadi bacaannya panjang 2 harokat. Dihilangkan tanwinnya pemirsa. Alhamdulillah. Berarti sudah ya. Mad tabi'i sudah. Mad iwad juga sudah. 2 dulu kita save buat mad asli.
Insya Allah di episode selanjutnya kita akan tambah lagi mat aslinya. Nanti insya Allah kita akan highlight ya, kita akan kupas lagi, kita akan kilas lagi mat asli dalam satu episode ya. Kita akan kupas secara komprehensif dan utuh insya Allah. Baik bisa sekalian, alhamdulillah tamat terasa kita sudah berada di akhir episode ini. Ya, pesan kami terus dipraktekkan ya, terus dilatih, terus diamalkan apa yang sudah kita dapatkan dalam belajar bersama ini. Ya, dan jangan lupa jangan cuma sekedar berhenti di program ini, tapi juga harus belajar kembali bersama para ustadz, para guru-guru Al-Quran. Dan bacaan kita harus ditalakikan, dibacakan di depan guru pemirsa. Bagi pemirsa sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjut lagi episode selanjutnya dengan pembahasan mat asli yang lain. Maka kita akhirnya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.